Aku terpaksa menjadi simpanan om-om demi uang. Part 1. Cerita dewasa. Akhirnya ku lepas keperawananku untuk bayar uang sekolah. Ia sayang lebih cepat lagi, teriak Om Deddy kepada Susanti. Susanti yang ada di atasnya memacu lebih cepat, dan Om Deddy melenguh menikmatinya. Sampai akhirnya, kepuasan itu sampai pada puncaknya. Susanti kelelahan, karena harus memanjakan milik Om Deddy. Dia ambruk di sampingnya. Om Deddy senyum puas memeluknya dan mengecup bibirnya sekilas. Lalu bangkit dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Susanti sendiri termenung di atas tempat tidur. Ini pertama kalinya bagi dia. Keperawanan diambil seorang pria dewasa berusia 40 tahun. Sementara, dia sendiri masih berusia 18 tahun, lebih tepatnya bulan ini dia akan lulus SMA. Tapi, dia seperti seorang wanita panggilan profesional, yang main dengan lincah dan hebatnya. Dengan instruksi yang diberikan Deddy dalam setiap gerakan panasnya. Semua berawal dari saat dia terancam tidak bisa ikut ujian bulan ini. Karena tunggakan biaya sekolahnya. Ayahnya sedang sakit stroke dan tidak kerja selama 2 bulan ini. Ibunya cuma seorang penjahit rumahan yang gajinya cuma cukup untuk makan. Hingga dia nekat daftar aplikasi kencan, Akuchat. Dengan foto profil wajahnya yang cantik dan berkulit bening, membuatnya banyak yang notice. Namun, pilihannya jatuh kepada pria bernama Dodi. Karena, dari profilnya sepertinya dia kaya. Terlihat berduit dengan pekerjaan sebagai pengusaha muda sukses di bidang skincare. Dan bertemulah mereka di hotel ini. Setelah janjian. Dan saat ketemu, Dodi langsung tertarik, tidak kecewa. Dia bilang, "Wow, kamu lebih cantik aslinya daripada di foto." Dan Susanti cuma senyum tipis malu-malu, karena ini pertama kalinya dia dekat lelaki. "Terima kasih, Om." Om Dodi langsung ngajak ngamar. "Mau nggak cek ini? Nanti Om kasih uang jajan." Katanya, mereka memang janjian di lobi hotel yang bernama Hotel Holidayma. Tanpa mikir panjang, Susanti langsung ngangguk. "Mau, Om. Saya sebenarnya lagi butuh buat bayar uang sekolah." Jawabnya dengan malu, karena merasa nggak sopan. Seolah angin segar. Deddy langsung merangkul bahunya dan ngajak check-in. Dan yang terjadi akhirnya sore itu. "Om, tapi pelan-pelannya, ini pertama buat aku." Susanti agak cemas. "Tenang, setelah coba, kamu akan suka." Deddy mulai melumat bibir manis dan seksi Susanti, yang dibalas Susanti. Meski sebenarnya, dia masih belajar. Dan, Deddy mulai menelusuri seluruh tubuh Susanti tanpa jeda. Melepas semua yang menempel di tubuhnya. Menikmati setiap inci dari tubuhnya yang masih belia itu. Hingga akhirnya berhasil menerobos kesuciannya, tanpa bisa dihentikan, meskipun Susanti merintih kesakitan. Karena nafsu sudah menggelora di dadanya. Tak ingat kalau di rumahnya, sang istri sedang berpikir kalau dia sedang sibuk kerja. Setelah pergulatan panas yang membobol kesucian Susanti. Dan, mereka mencapai puncaknya. Mereka istirahat sebentar. Tidak lama. Cuma 10 menit. Karena setelahnya, Deddy bilang, "Ayo lagi, Om masih mau. Nanti Om tambahin uang jajannya." Dan Susanti mau. Kali ini, dia lebih pro. Karena tadi sudah percobaan. Dan berhasil. Mereka lanjutin. "Sekarang kamu yang aktif ya," kata Deddy dengan tangan bermain lincah di skuisi Susanti. Susanti ngangguk, tapi bilang sambil terengah-engah, "Tapi kayaknya aku belum bisa, Om." "Om ajarin sampai pro," katanya. Susanti mengangguk. Dan mereka lanjut lagi. Dengan Susanti sebagai pemacunya. Hingga keduanya lelah setelah sampai puncak. Dan kini, sesal ada di dada Susanti yang sudah menggadaikan harga diri demi uang. Tapi semua sudah terlanjur. Dia menunduk dengan mata yang basah. Deddy mendekati dengan memakai jubah mandi. Mengusap punggung Susanti yang polos. "Kamu nyesel?" kata Deddy. Susanti mengangguk pelan. "Nggak usah nyesel, nanti juga biasa. Ayo mandi, kita makan." Deddy segera pakai baju setelah bicara.
Dan Susanti turun dari kasur dengan langkah pelan karena inti tubuhnya terasa agak perih, panas dan bengkak. Dia mengguyur tubuh dengan air dingin. Dari kepala sampai ujung kaki, segar, dingin. Setelah selesai, dia keluar dari kamar mandi dengan handuk putih yang melilit di tubuh mungilnya yang ramping. Dan saat itu ponsel Dedi berbunyi. Kring, kring. Siapa Om? Tanya Susanti yang penasaran. Dedi menyimpan telunjuknya di bibir. Shoot, istriku, katanya. Susanti diam. Iya aha. Suara Dedi terdengar lembut dan penuh kasih sayang. Membuat Susanti heran, karena bisa-bisanya Dedi bermain dengan wanita lain. Kalau ternyata dia mencintai istrinya. Susanti fokus pakai baju, sementara Dedi nelepon istrinya. Tapi, dia bisa mendengar perkataan Dedi. Papa lagi ada kerjaan di luar. Pulangnya agak malam. Kata Dedi, Mama mau Papa beliin apa saat Papa pulang nanti. Ucap Dedi kembali. Oke sayang, nanti Papa mampir ke toko roti langganan dan beliin buat kamu ya. Dan Dedi menutup panggilan mereka. Susanti sibuk nyisir rambut. Dedi memeluknya dari belakang sambil nyiumin lehernya yang putih bersih dan mulus. Nanti kalau Om lagi pengen, Om hubungin kamu lagi ya. Ujarnya dengan tangan yang gak diam. Menyentuh dan bermain di skuisi Susanti. Om, aku cuma sekali ini saja. Aku gak niat jadi wanita penghibur, katanya pelan. Dedi membalikan badan Susanti dengan lembut, natap dia. Bagi Om kamu itu pacar, bukan penghibur. Kamu mau kan? Katanya. Susanti natap Dedi lekat. Tapi, Om kan udah punya istri. Tak masalah, yang penting istri Om gak tahu. Ucap Dedi sambil kecup lama bibir Susanti yang dibalasnya juga. Mau kan? Dedi natap dia dalam, penuh harap. Dan Susanti ngangguk. Keputusan yang diambilnya, membawanya pada kehidupan yang tidak normal. Dan dia sendiri sadar, kalau keputusan yang diambilnya membuat dia menjadi seorang pelakor. Om uangnya mana? Susanti akhirnya nanya haknya. Dedi ketawa, lalu keluarin dompet dan ngeluarin uang warna merah sebanyak 10 lembar. Om tidak banyak nyimpan uang cash. Ucapnya. Susanti menerima dengan mata berbinar, menggenggam uang 1 juta yang pertama kali dilihatnya. Dengan uang ini, dia akan bayar uang sekolahnya. Kamu buat rekeningnya, nanti biar Om transfer kalau kamu butuh uang. Lanjut Dedi, yang membuat hati Susanti semakin senang. Uang. Kini di pikirannya yang penting ada uang. Tidak lagi ada sesal, yang tadi sempat menyusup. Apa yang akan terjadi dengan hubungan Susanti dan Dedi selanjutnya? Apakah sang istri sah akan mengetahuinya? Simak part 2-nya ya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.